Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Ya, selamat siang teman-teman semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami di sini akan memaparkan materi hasil dari makalah kami. Sebelum memaparkan materi, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fatur Rahman. Yang kedua ada Mbak Fani Mulyani. Yang ketiga ada Mbak Francisca Puspaningsih. Dan yang keempat ada Mbak Hasna Lutfia Arrazan. Langsung saja mempersingkat materi, yaitu di sini kami akan memaparkan materi tentang evaluasi program CHIP. Pengertian evaluasi program. Awan menulis bahwa evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi untuk membantu pihak-pihak tertentu mengambil keputusan tentang suatu objek atau evaluan. Evaluasi dapat dipergunakan untuk mengembangkan, meninjau ulang, dan meningkatkan evaluan. Evaluan dapat berupa rencana, program, kebijakan, dan organisasi produk, atau juga individu atau perorangan. Berbeda dengan evaluasi program, di mana evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui dengan pasti wilayah-wilayah keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi tersebut yang akan disajikan dalam bentuk data yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Selanjutnya, pengertian model evaluasi CHIP. CHIP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program model CHIP yang diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi tersebut mendapatkan dan menggunakan masukan secara sistematis supaya mampu memenuhi kebutuhan penting atau minimal bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada. Model evaluasi CHIP. Model CHIP memiliki 4 unsur yang berkesinambungan. Yang pertama, evaluasi konteks utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. Evaluasi konteks juga bertujuan untuk menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran organisasi. Yang kedua, evaluasi input teristimewa dimaksudkan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Tujuan utamanya ialah membantu klien mengkaji alternatif-alternatif yang berkenaan dengan kebutuhan organisasi dan sasaran organisasi. Yang ketiga, evaluasi proses pada dasarnya memeriksa pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan masukan bagi pengelola atau manajer dan stafnya tentang kesesuaian antara pelaksanaan rencana dan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya dan efisiensinya penggunaan sumber daya yang ada. Yang terakhir atau yang keempat adalah evaluasi produk. Evaluasi produk bertujuan untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai capaian-capaian program. Lebih jelasnya, evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program. Kelebihan dan kekurangan model evaluasi CHIP. Kelebihan yang pertama, lebih komprehensif di antara model lainnya karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata, tetapi juga mencangkup konteks, masukan, proses, dan hasil. Yang kedua,
memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi karena bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail dan luas terhadap proyek, mulai dari konteksnya hingga saat proses implementasi. Yang ketiga, memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan sumatif, sehingga sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan selama program berjalan maupun memberikan informasi final. Terus selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, penerapannya di dalam program pembelajaran di kelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak dimodifikasi. Yang kedua, terlalu mementingkan bagaimana proses seharusnya daripada kenyataan di lapangan. Yang ketiga, kesannya terlalu top down dengan sifat materialnya dalam pendekatan. Yang terakhir, cenderung fokus pada rasional manajemen ketimbang mengikuti kompleksitas realitas empiris. Tujuan model CHIP. Ada 3 tujuan model CHIP. Yang pertama, yaitu untuk menetapkan dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif. Terus tujuan yang kedua adalah untuk membantu audiensi untuk menilai dan mengembangkan manfaat program atau objek. Terus tujuan yang ketiga adalah membantu pengembangan kebijakan dan program. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan atau menyimak presentasi dari kelompok 6. Pasti banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Kami atau saya mewakili dari teman-teman semua mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi. Dan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan lanjut ke grup WA. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.